ini saya akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan tugas calon guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat ini narasumber saya adalah Kepala Sekolah SDN 6 Taliwang, Bapak Irmanto SPD. Bagaimana kabarnya Bapak Irmanto? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Hari ini saya meminta waktunya sedikit sebagai tugas kami dan sekaligus sebagai pembelajaran kami calon guru penggerak dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menurut Bapak selama ini kan sering adanya kasus yang semestinya Bapak sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak temui di sini yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih. Yang saya temui di tempat tugas saya itu, saya katakan adalah etika. Itu biasanya datangnya dari orang tua siswa. Kadang orang tuanya itu banyak yang tidak paham apa yang ada di program sekolah. Kemudian dengan hadirnya orang tua siswa, kemudian kita sampaikan apa yang ada di tujuan sekolah itu, alhamdulillah bisa diterima. Kedua kasus tersebut saya coba analisa. Dari hasil analisa saya, ketika itu memungkinkan dari kedua kasus tersebut hampir atau sama, tidak ada salahnya ketika dilaksanakan. Kemudian di sisi lain, ketika kasus itu berbeda, jadi yang harus saya lakukan, kita perhatikan skala prioritas. Kemudian kita utamakan bahwa kasus tersebut nantinya itu apakah hanya untuk diri pribadi atau individu ataupun untuk kelompok atau orang banyak. Ketika itu menyangkut kelompok dan orang banyak, maka prioritas saya itu yang pertama sekali mengidentifikasi kasus-kasus yang disampaikan oleh tersebut. Dalam mengidentifikasi itu tentu salah satu dari yang menjadi kebutuhan dalam membantu saya untuk menyampaikan itu adalah melihat, meninjau siapa yang terlibat di situ. Nah, lalu kemudian saya coba kumpulkan atau mencari bukti-bukti yang sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Maka setelah ada bukti memungkinkan, meyakinkan, maka selanjutnya adalah tindak lanjut dari saya yaitu bagaimana dalam persiapan. Berarti di situ ada pengujiannya. Berarti misalnya Oke, jadi untuk pengambilan keputusan yang biasa saya coba dan pernah lakukan di tempat saya. Yang pertama, keputusan yang saya ambil itu tidak bertentangan dengan aturan, norma, agama yang berlaku. Kemudian yang kedua, keputusan itu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya keputusan itu diharapkan adalah keputusan yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Artinya sama-sama menguntungkan. Saya. Meskipun misalnya agak tidak terlalu puas misalnya yang meminta keputusan, tetapi setidaknya jadi boleh dikatakan bumerang bagi kita sebagai kepala sekolah.
tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, khususnya ketika ada dua pihak, misalnya di mana pihak pertama menyangkut individu. Kasus yang disampaikan itu atau yang dibawakan ke kami itu adalah kasus individu. Sementara di pihak lain, kasus yang kami terima ada yang disampaikan itu adalah kelompok atau orang banyak. Tentu seorang kepala sekolah, ya, yang boleh dikatakan profesional dalam tanda kutip, tentu akan dituakan untuk orang banyak. Maka sudah pasti, sekali lagi sudah pasti pihak individu ini akan sedikit kecewa dengan keputusan kita. Lalu kemudian bagaimana, ya, langkah kepala sekolah ketika menghadapi hal demikian? Mungkin dari kepala sekolah memberikan masukan, saran terkait dengan kasus yang disampaikan tersebut. Karena mungkin kasus yang disampaikan itu bisa membuat orang lain jadi dirugikan. Dalam menyelesaikan kasus yang pernah saya hadapi di sini, tidak semestinya harus ada jadwal tertulis untuk menyelesaikannya. Jadi saya coba prosedur yang saya jalankan tergantung dari mudah, sulit, besar, kecilnya kasus tersebut. Ketika kasus tersebut dianggap biasa dan dapat diselesaikan di saat itu juga, di tempat itu juga, ya masalahnya selesaikan di tempat itu juga. Begitu sebaliknya, jika kasus tersebut dianggap berat, tentu perlu waktu untuk penyelesaiannya. Ya, berarti tergantung kasusnya. Ya. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Jadi menjadi seorang kepala sekolah itu kan menjadi penguasa, sehingga apapun itu ketika penguasa tanpa berpikir panjang langsung selesai. Seorang kepala sekolah adalah pemimpin, maka sudah pasti dalam pengambilan keputusan itu perlu berpikir jernih, duduk bersama guru yang dianggap bisa dan paham untuk membantu menyelesaikan bagaimana solusi. Seorang kepala sekolah adalah pemimpin, maka sudah pasti dalam pengambilan keputusan itu perlu berpikir jernih, duduk bersama guru yang dianggap bisa dan paham untuk membantu menyelesaikan bagaimana solusi dalam pemecahan kasus yang disampaikan sebelumnya oleh seorang kepala sekolah. Di dalam hal ini tidak semestinya harus ada satu orang, bisa juga orang lain, selama orang ini paham kasus itu. Tentu yang perlu kita perhatikan, ya, yang pertama sekali, jangan mengambil keputusan itu tanpa tahu persoalan sebagainya, maka itu perlu bukti dan sebagainya. Kemudian jangan pengambilan keputusan itu diambil ketika kita dalam keadaan tidak fit. Kemudian selalu menerima masukan positif dari orang lain yang terkait dengan kasus itu. Dan mungkin yang terakhir, jangan mengambil keputusan ketika ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari keputusan tersebut. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap keputusan yang kita ambil ini tidak merugikan orang banyak dan tidak merugikan kita
kita sendiri di sini. Dan keputusan kami tidak melanggar peraturan dan melanggar kode etik yang ada, dan tentu saja kembali kepada tugas kita sebagai guru untuk kebaikan anak, untuk masa depan anak. Baik Pak Irmanto, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat. Dan kita akhiri wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.